Assalamualaikum. Jadi ketemu lagi di channel Duta Limbata. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk memilih cana limbata dari ombyokan atau kita dapat mancing gitu. Jadi kan biasanya dapat mancing, dapat banyak gitu. Jadi kita bingung mau cari yang mana gitu. Terus atau kita ke pasar atau ke tempat orang yang jual cana limbata, tapi kita bingung mau beli yang mana karena biasanya kan kebanyakan kita kalau beli cana limbata itu biasanya di ombyok atau jadikan satu tempat kayak gini. Oke, jadi ini bisa kita lihat mereka masih dalam mode stres. Jadi kita coba mau pindah ke tank dulu. Nah, ini mereka sudah ada di dalam tank semua. Dan ini juga baru saya taruh semua gitu, naruhnya nggak satu-satu, langsung semua. Dan pas saya taruh langsung saya rekam gitu. Jadi ini bukan di karantina dulu, jadi ini dapat mancing langsung saya taruh di styrofoam pertama tadi, terus saya taruh ke tank biar kalian paham bagaimana cara memilih cana limbata di ombyokan gitu loh. Nah, jadi kalau untuk cana limbata, agar kita mudah untuk progresnya, agar kita nggak stres gitu loh, bukan limbatannya yang biar nggak stres, biar kita nggak stres. Nah, jadi kita cari yang lebih aktif ya. Jadi untuk yang pertama, cana limbata, apalagi untuk limbata kontes, itu kebanyakan nilainya dari adaptasi. Nah, jadi kita cari eh, cana limbata itu yang sangat aktif atau yang lebih aktif dari yang lain. Karena kenapa? Karena kalau limbatannya itu aktif dan sudah dipastikan itu limbatannya lebih cepat menguasai tank dan adaptasinya bagus. Jadi gini, untuk apa kita ngerawat limbata kalau limbatanya mager, mojok, diem aja kayak patung, kita kasih pakan nggak respon, kita kasih kaca apalagi kita kasih tangan ya dia cuek aja gitu. Jadi ya menurut saya pribadi, hal pertama adalah adaptasinya. Karena kenapa? Karena kalau untuk mangap-mangap ke tahap mangap-mangap itu terakhir kalau menurut saya. Jadi yang pertama adaptasinya. Jika adaptasinya bagus, kita tinggal memproses mentalnya, kita ciptakan mentalnya. Nah, kalau mentalnya sudah jadi, baru kita bisa latih flaring. Misal ya flaring kaca, ya kalau saya pribadi sih kaca dulu. Karena itu lebih mudah nanti ketika kita melatih untuk flaring tangan. Nah, jadi kita latih flaring kaca dulu. Jika sudah maksimal untuk flaring kacanya itu sudah maksimal, baru kita latih untuk flaring tangan. Nah, jadi gini, oke lah untuk kalian yang memang suka dari warna, misal ya rimnya tebel gitu, misal, oke lah nggak apa-apa. Cuman di sini untuk apa warna bagus, rim tebel kalau eh, apa ya limbata kalian mager, mojok, diem aja kayak patung. Untuk apa? Apalagi kuncup. Ya, itu malah kita bisa-bisa stres. Kita sebagai kipernya malah stres gitu loh. Bukan limbatannya yang stres, tapi kita yang lebih stres gitu. Nah, jadi untuk warna itu kita bisa naikkan pakai pakan. Yang misal kita pakai pakan udang atau pakai pelet-pelet yang memang khusus untuk warna. Ya meskipun rimnya tidak terlalu tebal, meskipun rim tidak terlalu tebal, tapi setidaknya kita bisa treatment warnanya gitu biar lebih pedes, biar lebih mengkilap, biar lebih cerah gitu. Jadi adaptasinya dulu. Adaptasi lebih udah bagus karena kebanyakan sekarang kan untuk kiper-kiper itu butuh yang apa ya, limbatannya aktif, limbatannya bagus, rim tebel dan mangap-mangap. Itu yang di angan-angankan sama semua kiper limbata dan kiper-kiper cana lainnya gitu. Nah, jadi gini, untuk kita melatih flaring, kita membutuhkan cana limbata yang memang sudah bagus adaptasinya.
yang memang sudah nyaman di tempatnya gitu. Jadi kalau limbata masih belum nyaman di tempatnya, mereka pasti stres. Nah, ketika mereka stres, kita latih gimana pun kita sampai jungkir balik, ya dia tetap diem aja gitu. Apalagi limbata yang memang pemalas gitu, kerjanya cuma makan gitu. Di goda-godain dia nggak respon. Ketika kita lempar makan ke dalam, dia makan, tapi kita goda-goda dia nggak mau. Dan ada yang lebih parah lagi, limbata udah kita udah kita karantina seminggu 2 minggu, kita kasih pakan tetap nggak mau. Itu yang lebih parah, mending dirilis aja gitu. Nah jadi untuk kesimpulan sekarang kita bisa lihat seperti di video ini sudah jelas banget. Ada yang dari tadi itu renang-renang terus, naik untuk ambil udara terus turun lagi terus muter-muter tank. Ada yang mager juga banyak itu di bawah. Nah jadi di sini bisa kita lihat mana limbata yang calon mangap-mangap dan mana limbata yang memang tidak kita butuhkan gitu. Nah jadi kalau limbata-limbata yang mager aja, cuman geraknya cuman ke atas aja, cuman ke atas ke bawah udah diem lagi. Terus kalau dia udah kehabisan nafas, ke atas lagi ke bawah diem lagi gitu. Untuk apa? Nah jadi kita cari yang limbatanya lebih aktif, ke pinggir, ke belakang, ke pinggir lagi, ke depan gitu. Meskipun masih belum terlalu aktif atau bisa dibilang masih pemalu, karena ini kan limbatanya kita baru dapat gitu, baru dapat ya, kecuali udah dikarantina sekitar semingguan gitu. Tapi kalau ini kan tidak, ini saya baru dapat langsung saya ombyok gitu untuk dokumentasi. Nah jadi ya menurut saya sih penjelasan saya memang sudah akurat sih, udah akurat, udah jelas banget. Cuman kalau masih belum ada yang paham ya coba komentar aja ya, insya Allah saya balas gitu. Jadi yang pertama adaptasi, kita cari yang lebih aktif. Setelah itu kalau ada adaptasinya sudah bagus, kita kalau mau ningkatin warna ya monggo warna, tapi kalau mau ningkatin mental ya monggo mental. Jadi dipilih aja salah satunya. Nah jika sudah warna sudah oke, mental oke, baru kita latih flaring tangan. Dan jika sudah kok flaring tangan, kita latih flaring kaca dulu. Kalau flaring kacanya udah bagus, baru kita latih flaring tangan. Nah kalau semuanya udah bagus, jadi bisa dibilang kalian punya channel limbata yang memang progresannya itu mantap atau progresannya berhasil. Dan bisa dibilang juga kalian bisa menjadi kiper sejati atau kiper yang udah berhasil gitulah. Oke jadi mungkin cuman segitu aja sih dari saya. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf karena yang saya sampaikan menurut pengalaman saya saja gitu, atau menurut yang saya tahu. Jadi mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang masih belum paham, monggo silakan komentar, atau mungkin ada kritik atau saran, monggo silakan komentar. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal, yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan ya kita akhiri sajalah. Salam limbata lovers, salam flaring.